Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Seiring dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kepada kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga perkumpulan kita di tempat ini mendatangkan rahmat dan barokah Allah dan menjadi isyarat kelak Allah kumpulkan di tempat yang paling dimuliakan dan diharapkan oleh setiap manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang, yaitu di surga yang penuh kenikmatan. Walaupun saya bilang tadi beberapa pertemuan yang lalu negara kita sudah banyak diberi peringatan oleh Allah, termasuk sekarang apa yang kita hadapi, rasa takut kalau kerumunan dan perkumpulan begini orang lain sudah menghindari karena takut virus corona gitu. Tapi saya pernah sampaikan, alhamdulillah kalau para pemimpin kita ini soleh-soleh, jadi tawakal dan ketauhidan ke Allahnya kuat banget. Kenapa? Mati itu bukan karena corona tapi tos takdir. Setuju? Iya gitu. Mentak tenang weh gitulah. Tanpa corona pun orang bisa mati kan? Tanpa corona pun. Baik, teman-teman sekalian, ini isue gitu. Tentang bisa naik bisa turun, duka naon di tengah bahasa teh sebenarnya. Yang dulu aja saya udah lupa ngebahas apa. Tapi yang pokok gini. Manusia itu karena punya hati ya, hati itu bolak-balik. Maka ada satu doa, ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Dalam riwayat lain kalimatnya agak berbeda, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Jadi bolak-balik. Kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya apa? Tempat iman itu di hati. Maka ketika iman sedang menguat di hati, maka kekufurannya akan mengecil. Tapi ketika kekufuran yang mengisi hati, iman yang melemah. Nanti indikatornya apa? Lihat dari amalnya. Pernah nggak malas tahajud atau sering? Berarti lemah pisan Anda mah. Pernah malas ngaji? Kalau lagi semangat di grup di WA kabeh, di mana iman kalian, hayu ngararaji buru. Wah. Tapi kalau lagi lemah, hayu ngaji. Aduh, 1001 alasan untuk menolak. Bahkan orang samper, mules gitu. Apa saja gitu. Ketika iman melemah itu susah. Makanya saya awali dengan satu hadis, ini mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita, bahwa ketika iman itu lemah, maka dia akan malas untuk beribadah. Bahkan jadi tempat lahan subur kemaksiatan dalam diri kita ketika imannya lemah. Ini saya sering ulang-ulang hadis ini, mudah-mudahan hafal. Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ketika dia berzina ada keimanan dalam dirinya. Jadi ketika dia berzina, imannya sedang lemah. Ada nggak orang berzina istighfar dulu? Kang, itu dosa Kangnya. Tapi walaupun ini dosa, apa salahnya kita ingat ke Allah. Setiap desah napasnya senantiasa mengucapkan istighfar kepada Allah. Beres, Kang, pilih langsung sekalian mandi junub. Itu sudah disediakan dan ini ada sejadah sekalian tobat. Ayat tuh. Nggak ada. Orang zina itu dia sedang lemah imannya. Maka ketika ada kekuatan iman, dulu pernah kita bahas tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Salah satunya kan begini, ada orang yang cinta bertepuk sebelah tangan. Setiap menyatakan ditolak. Setiap menyatakan ditolak. Wallahu alam karena memang lijelekihi atau karena apa? Karena setiap menyatakan ditolak. Tapi karena dalam satu hadis, dalam satu riwayat diceritakan si perempuan ini mengalami kesulitan ekonomi. Akhirnya dia memberikan syarat, kamu boleh
aku akan menerima cintamu, tapi siapkan 120 dinar. Itu lebih dari sekitar 10 juta lah 120 dinar itu. Yang jelas gede lah. Tapi kalau orang yang sudah jatuh cinta, rawe-rawe lantas mulung-mulung kuntung lah. Dia akan kejar cintanya walaupun harus mengeluarkan uang segitu. Dapat uangnya, lalu dia menagih janjinya bahwa dia siap melayaninya hari itu. Diserahkan uang 120 dinar, dia sudah duduk di antara 4 cabang. Tong digambarkan, bayangkan domba we. Nah, hampir terjadi, si perempuan mengatakan, jangan engkau membuka cincin yang bukan hakmu. Ruas dikitukan. Kenapa? Karena dia enggak hak, dia belum dinikahi, ini belum halal baginya. Ada nih, tek masuk nih, iman masuk ke dalam hatinya. Siapa yang lepas dari pandangan Allah? Orang enggak ada yang tahu selain mereka berdua. RT, RW, Hansip tidak ada yang apal kan? Hanya mereka berdua, tapi siapa yang lepas dari pandangan Allah? Maka dia tinggalkan. Tuh, ketika iman sudah masuk ke dalam hatinya, kemaksiatan sudah siap apapun tinggalin. Berarti kalau orang jadi zina sedang lemah imannya. Orang yang pegangan tangan laki-laki perempuan yang bukan muhrim saja, ketika ada ustadz langsung lepas. Kenapa? Ayah iman hari tamu. Apalagi imam yang depannya gitu. Ayah ustadz imam. Wah, padahal asal mah kieu mesra. Asal mesra, ustadz imam tuh lumayan berarti. Jadi ayah dikit lah lumayan. Baru segitu aja udah orang sudah rasa malu gitu. Nah, 2, wala yasriku sarik hina yasriku hawa huwa mu'minun. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika dia mencuri ada imannya. Jadi kalau orang mohon maaf berani menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu yang bukan miliknya, berarti sedang lemah imannya. Kamu kalau hilang sama sekali. Ketika kadang hati ketika melakukan satu maksiat, pernah ngalaman maksiat dan ragu-ragu mau melakukan atau tidak? Lakukan jangannya. Ragu-ragu, itu ada iman. Tapi lakukan lah. Berarti imannya lemah dikalahkan oleh kekufurannya. Dulu pernah saya cerita itu, ada nggak orang mau ngabangsat, mau mencuri, mau merampok, tahajud dulu. Dia minta kalau ya Allah berikan kemudahan ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Engkau lah yang maha memudahkan ya Allah. Tidak ada suatu pun yang berat bagimu ya Allah. Tuntun langkahku ini ke rumah yang benar. Karena sudah azan, kata kuncinya rumah yang benar, kita lanjutkan setelah sholat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Sampai di mana tadi? Oke, tentang mencuri ya. Alhamdulillah barusan tidak ada terjadi kericuhan sholat sujud tilawah, aman. Yang mendengar aman, yang di belakang mungkin ada yang kurang tahu ya. Karena memang ini sunnah yang bahasa saya banyak dilupakan. 2, kalau saya jarang sujud tilawah karena sih nubiege. Jadi karena saya yang tahu itu apal ya, surat Al-Alaq. Nah, itu apal banget ya. Surat An-Najm saya apal juga. Kalau yang lain alhamdulillah belum hafal karena alhamdulillah saya baru 34 juz jadi belum begitu hafal banyak. Aduh. Angan-angan yang tidak yang nggak akan kesampaian. Nah, makanya kalau ada satu hal yang kurang pas itu memang karena kita kurang biasa mengamalkan sujud tilawah. Makanya teman-teman yang biasa datang sholat ke Haram atau ke Nabawi, itu bukan orang lain, saya sendiri. Jadi ketika imam Allahu Akbar, saya ruku. Ternyata yang lain sujud, jadi dua gerakan. Set, ya ruku, lihat kanan kiri, sujud gitu. Nah mungkin yang tadi pun ada yang kejadian begitu gitu. Karena itu yang paling parah apa? Di masjid saya, ibu-ibu bingung karena ada hijab tuh di situ. Imam tidak mengumumkan. Sebenarnya nggak ada sunnah mesti ngumumin dulu, nggak ada. Cuman karena kita memang masyarakat yang belum begitu teredukasi dan belum begitu merasakan kenikmatan dan apal Al-Quran ya. Kan tadi rata-rata 35 juz kan di kita, jadi rada jauh. Nah kejadian tuh imam sujud tilawah, Allahu Akbar sujud, ibu-ibu ruku, Allahu Akbar ruku. Kan beda gerakan. Lalu dari sujud imam ngapain lagi? Allahu Akbar. Makmum ibu bingung.
Kenapa ini kok Allahu Akbar? Karena sami Allahu liman hamid. Nah itulah. Udah gitu nu paling marah kan imam maca deui. Bismillah. Akhirnya sudah sujud. Jadi karya deui. Ah itu bingung. Ini subuh jadi 3 rakaat. Nah, makanya ini perlu teman-teman sekalian sering kita edukasi, sering kita sampaikan. Imam nggak salah menyampaikan terlebih dahulu. Hanya kadang-kadang yang tidak tahu masalah itu yang masbuk. Nah ini pindah kejadian, dulu imam sudah menyampaikan jamaah sekalian nanti saya akan baca surat Al-Insyiqaq, di situ ada ayat tilawah, ayat sajadah, kita akan sujud tilawah. Doanya ayatnya? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah itu kan ada. Nah, dah semuanya. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang memang tidak tahu masalah, dia masbuk datang. Ketika imam wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar sujud. Apa yang dilakukan? Astagfirullahaladzim. Ruas. Baru kali ini dia menemukan ada orang yang dari berdiri langsung sujud. Ya aliran mana iya? Takutnya aliran cungceng ya gitu. Padahal si bapak ini memang tidak tahu masalah. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran tambahan ilmu buat kita semua. Baik teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan untuk gambaran saja betapa lemahnya iman membuat kita mudah untuk bermaksiat. Contoh tadi orang berzina, kenapa? Karena lemah imannya, walaupun orang beriman dia. 2, orang yang maling karena dia lemah iman. Bukankah sekarang yang banyak dibui umat Islam atau non-muslim? Umat Islam juga banyak, gelarnya haji, kurang apa gitu. Bahkan ada juga yang pernah jadi ustadz juga. Tapi juga masuk di sana. Kenapa? Tadi lemah imannya. Nanti kita lihat apa sih penyebab lemah iman dan bagaimana cara supaya iman itu tetap konsisten. Bahkan terus naik lah kalau bisa. Nah di sini kata Nabi la yasriku sarik. Gitu. Seorang pencuri tidak akan mencuri kalau ketika mencuri ada keimanan. Rada satu mustahil gitu kan kalau orang mencuri tahajud dulu, apalagi berjamaah dengan 3 kelompoknya dengan pengawalnya. Saudara-saudara sekalian, rizki itu Allah yang menjamin. Kita minta kepada Allah supaya Allah memudahkan. Maka ketika keluar dari rumahnya bismillahirrahmanirrahim Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ngadoa Allahumma yasir wala tu'asir. Dekat rumah langsung ya Allah, Engkau Maha Penguasa diri manusia ya Allah, lelapkan tidur orang yang punya rumah ya Allah, butakan sementara mata para hansip dan satpam ya Allah, berikan kemudahan, nyokel pantok bismillahi Allahu Akbar tuh, udah dapet tuh malingna, sujud syukur nuhun Gusti, alhamdulillah hasil hari ini begitu memuaskan tuh, mustahil gitu, orang bermaksiat seperti itu mustahil. Ada orang berhadap-hadapan, Pak ini tahu ini dilarang oleh Allah. Bapak menyogok saya dan saya terpaksa menolong Bapak karena saya butuh. Gitu. Lumayan kan gede, 10 juta tuh nggak gede, nggak sedikit. Tapi supaya ini kita sama-sama diangkat dosanya, yuk kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa itu kan. Nah artinya dia sedang kalau kuat imannya nggak akan mau. Ini contoh ya, ada orang yang nanya, Ustadz, ada orang belanja ke saya, harga barang di saya itu 10.000, tapi dia minta saya tulis di kwitansinya 15.000. Buat apa Pak? Ya kan kalau saya ke kantor harus lebihin Pak, karena banyak meja yang harus saya kasih. Yaudah Bapak tanda tangan, saya nggak kurangi apapun ke harga Bapak. Dia bilang, oh tidak bisa, jangan paksa oi. Ini dari OS 10.000. Nggak bisa gitu. Apa susahnya sih Pak? Sayangnya ini Bapak nggak dikurangi sedikit pun, cuman tolong tulis di kwitansi 15.000. Oh tidak bisa, Anda kekepaksa ditalapung kok. Berani nggak gitu sok? Kan lumayan kan, dia nggak rugi apapun. Tapi dengan dia menulis begitu, dia menolong orang untuk melakukan satu kejahatan. Dia nggak mau, walaupun saya harus rugi. Dan rugi alhamdulillah. Rugi, tapi apa? Daripada dia mempelancar orang melakukan satu kejahatan. Tuh kan dahsyat kalau imannya kuat teka bita. Walaupun dia disogok 5.000, 2.000 teka bita, ada seetik.
Gede mah kaharti. Ya kan, Pak, gimana Pak, saya diterima apa enggak jadi PNS sekarang? Oh mohon maaf nggak bisa. Tapi gimana Pak kalau ini Pak? Oh nggak bisa, ini kita coba lihat dulu ya. Kalau ini terima insya Allah, ayo. Udah kandel, apeknya naon memang diganyal ku buku. Jadi kadang begitu, iman tuh itu nanti apa? Diuji dengan dikit, pas gede, gubrak, nah gitu. Kan gitu iman tuh, awalnya saya, enggak, saya ngerima yang gini-gini. Ini enggak, bawa aja. Tapi gimana kalau Pajero Pak, ini, oh iya mana sini tanda tangan gitu, gitu, ku Pajero mah ngelepek gitu langsung. Gitu, jadi ini Kang, enggak bagus itu. Ini artis 17 tahun, eta, sok tawis ku abdi, kayak kakamarkeunnya, itu. Bere anu kolot mambu. Itu kadang-kadang gitu kan orang nggak dikasih pelicin tuh dengan berbagai macam gitu. Nah makanya nggak mungkin orang mencuri dia sedang ingat Allah. Karena kalau dia ketika mencuri ingat kepada Allah, ada iman masuk ke dalam hatinya, dia nggak akan berani itu. Dia tinggalin tuh. Kemudian yang terakhir, wala yasribus syarib, seorang peminum khamr dia tidak akan meminum. Jadi orang yang meminum khamr nggak akan minum khamr kalau ketika meminum dia sedang dalam keadaan beriman. Ada nggak orang kerminum baca doa heula? Ya bismillah heula atuh. Bismillah. Allahumma barik lana bima rozak. Lo tong borok kitu ngudud besok bismillah heula tara. Rek cek heula bismillah lah. Iya, bismillah Allah. Nah, ada nggak arian ududiyah ingat kana bismillah heula? Enggak. Udud itu masih ada yang tidak mengharamkan kan, walaupun sebagian mengharamkan, sebagian banyak tidak gitu. Apalagi meminum khamr. Nah ini sebagai dasar saja bahwa lemahnya iman menyebabkan tumbuh suburnya kemaksiatan. Makanya kalau teman-teman semangat sekali melakukan maksiat, tanya, berarti imannya kerapuh. Gitu. Contoh ya, orang buat undang-undang anti narkoba. Di Amerika sana bikin aturan, tapi tetap banyak nung marabok kan. Islam hanya 3 ayat saja, leuwih 3 ayat saja. Ini hese miluan wae. 3 ayat saja. Berakhir di surat Al-Maidah ayat 90 ayat 91 kan. Anu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu hari hilap besok temut. Innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansab. Nah, kemudian kesannya rijsum min amalis syaiton fajtanibu. Itu dahsyat tuh. Butuh 3 tahap. Hanya 3 tahap saja. Turun ayat ini, orang kemudian Madinah itu ibarat banjir minuman keras. Kenapa? Mereka buang minuman keras di rumah-rumah mereka. Kami sudah berhenti dari meminum minuman keras. Cukup 3 ayat saja. Ini akhirnya Umar kan pernah nggak puas nih, ya Allah, ini kan awalnya khamr itu ada manfaat tapi banyak madorotnya. Kemudian turun ayat wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi dulu kalau mau mabok teh pada isya kan jauh ke zuhur, ke subuh kan, atau pada subuh jauh ke zuhur. Jangan pada zuhur atau pada asar. Jangan pada maghrib, nanti lewat. Nanti kalau pas ke mabok, anjir adan kan gawat. Anjir adan Salatlah, kebayang pan ngaimaman. Itu kalau tidak salah di tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah ya. Sampai ada orang yang salah baca. Kita mabok salat ada pisan kan. Kakulnya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Orang jadi salah baca. Maka turun ayat wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan mendekati sholat dalam keadaan mabok. Tapi Umar can tegas sih mah. Belum mantap ini gitunya. Orang-orang masih milih-milih waktu untuk mabok. Akhirnya turun tadi surat Al-Maidah. Bahwa ini adalah ridsun min amalis syaiton. Satu perbuatan yang keji, yang jelek, yang kotor. Termasuk perbuatan setan. Jauhi. Ujungnya pahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti gitu. Adanya menunjukkan tegas. Setelah itu apa yang terjadi? Terima mereka dengan imannya, digeblokin tuh.
Apa digeblokin? Dibahain semuanya. Wah, terbaik. Ditumpahkan semua ke jalan-jalan itu. Karena kan di Homer tuh makin lama, mereka pada punya simpanan kan. Makin lama makin bagus. Tapi ketika iman mereka kuat, artinya butuh tahapan nih dari sini naik. Udah nih kuat, turun ayat tegas maka diterima dengan iman langsung. Jadi keimanan inilah yang bisa menolak seorang berbuat maksiat. Hanya kadang tadi ketika hatinya kotor, lusuh, maka cahaya iman tuh nggak bisa nembus ke hatinya. Makanya hatena kudu dibersihan heula. Saya kutip di sini, lalu bagaimana supaya iman ini bersemayam dalam hati, kuat dalam hati, maka bersihanlah hatena. Setelah hatinya bersih nanti dia akan kuat untuk menerima cahaya iman. Nah, bagaimana menumbuhkan iman di hati itu? Nah, saya kutip di sini perkataan Syekh Ibrahim Al-Khawas yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran, kalau tidak salah ini judulnya. Di halaman 84. Ini yang jadi lagu Tombo Atinya Opik. Di sini ngambilnya gitu. Di sini beliau mengatakan dawaul qalb, obat hati, udah pada hafal kan? Itu dilakukan oleh zaman Breto ya, supaya orang itu hatinya kuat, hatinya kan iman itu letaknya di sini paling pokok. Karena ketika disebut iman itu atas di kubil kolbi, anut kubil lisan, wal amalu bil arkan. Jadi dia yakini dalam hati, berarti yang paling pokok itu. Dia ucapkan dengan lisan, dia buktikan dengan amal perbuatan. Nah, indikator dari lemahnya iman, lihat amalnya. Amalnya dikit, apalagi banyak maksiat, itu menunjukkan kotornya hati, lemahnya iman. Beginu lah gitu. Nah, apa yang pertama, beliau mengatakan qiraatul Quran bitadaburi. Yang pertama, karena kalau Pak Jaidul Akbar, beliau sering ngasih pelajaran begini. Kita kan terbuat dari tanah. Saya kasih perbandingan yang lain dulu lah. Ketika mobil rusak, itu kan harus sering diservis supaya bagus gitu. Saya punya motor dipakai tiap hari, lama-kelamaan tenaganya menambah atau berkurang? Berkurang. Terus saya terus pakai, setelah berkurang apa yang terjadi? Almogoku. Cicing atau merod, merod. Dia tidak mau jalan. Repot lah, apalagi kita sekarang motor gede itu rata-rata tidak punya selah sekarang kan. Mengandelin si aki itu hanya, aduh kata, ku si aki mata kudu nungora itu tongku aki-aki. Nggak ada indikator tuh, nggak pernah diperiksa. Tiba-tiba akinya lemah. Kenapa aki lemah? Karena dipakai terus kan tiap hari. Akinya lemah, makanya motornya NMAX misalkan. Wah, atau negara dagdanya PCX, NMAX atau apa yang gede teh X-Max gitu. Itu nggak ada indikator misalkan aki itu lemah atau tidak. Taruhlah ada indikator. Ges nyala, artinya menunjukkan si baterai lemah tapi dipakai terus. Apa yang terjadi? Mogok. Sudah mogok kira-kira menyusahkan tidak? Hiji kesel, dua harus ngadodorong. Berat, nah eta pangpana mau aduh engap gitu kan, mengkaning berat gitu. Dulu pernah ngalaman sama temen tuh pakai Vespa, terus pegat kupling, cerek, wassalam kan, jalan kaki dulu saya maset ada yang daerah Sukamiskin kan, daerah LP eta sampai Guru Minda teh apa itu, yang Saranten sampai kadinya, kabayang kan engap jam 10 malam. Itu luar binasa eta. Eta kabayangkan ngadodorongna, capeknya nggak seberapa, malunya itu gitu. Gitu. Kabayangkan, nah itu pernah ngalamin. Itu gara-gara apa? Orang nggak dirawat gitu. Orang nggak diservis, sama dengan hati gitu. Jadi badan kita aja nih, ini dipakai kan terus coba nggak istirahat. Coba tidak makan. 3 hari beraktivitas tidak makan, tidak tidur. Apa yang terjadi? Al-bajredu, sok cobaan. Bajred awak teh. Mulai kan demam. Maka si corona tuh biasanya ketika daya tahan tubuhnya itu lemah, itu akan gampang kena. Makanya gini, contoh orang kurang tidur
kurang tidur kan? Kurang makan, kurang tidur. Kurang ajar nggak masuk. Yang gampang kena biasanya apa dulu? Batuk, bersin, kan kenapa? Mudah, tubuh ini pertahanannya lemah. Makanya flu itu obatnya diantaranya obat mujarab apa? Tidur. Minum yang banyak, tidur. Nah saya dapat ilmu dari Dr. Jalil Akbar itu kita kan diciptakan dari tanah. Kalau misalkan tadi motor pun yang rusak, itu butuh diservis dan butuh pengganti kan. Misalkan CVT-nya rusak, kemudian saya mangkok-mangkoknya rusak, rollernya rusak sebara renjol, diantepkeun makin rusak bisa jadi mogok. Makanya harus pakai spare part yang asli diganti. Nggak bisa misalkan motor NMAX spare partnya Vespa, malah cukup dan nggak akan bisa dipasangin kan. Apalagi pakai sepeda BMX spare part, nah dek dipasang ganti naon. Artinya harus tahu spare part ini ya sesuai. Nah manusia sama. Rusak badannya, kata Pak Jalil Akbar itu, ya spare partnya karena manusia diciptakan dari tanah, gunakan sesuatu yang tumbuh di tanah. Gitu, kayak rimpang, ya gitu. Ini lagi nggak bahas bab kesehatan, ini contoh aja. Rimpang, kayak yang terbaik itu kan jahe. Makanya saya kemarin beli, karena saya di rumah kan chef ya, kalau chef itu kan laki-laki, kalau perempuan neng. Nah itu saya mau beli jahe udah kehabisan loh aslinya. Jahe, kunyit, serai habis gara-gara si corona itu. Tapi membawa berkah kan ke tukang jahe. Jarang-jarang jahe laku. Ya mau mantep laku. Kuning, kunyit tuh laku. Kemudian serai juga laku. Sampai kosong tak aya. Nya Kang laku banget. Udah gitu naik harganya lumayan. Kenapa? Itu spare partnya yang tumbuh di tanah. Nah beliau gitu kan. Tubuh kita kan spare partnya di situ. Kalau misalkan motor Yamaha. Oh di Arab kan ya Mahmud. Ini Yamaha, maka spare partnya yang pakai yang Yamaha. Honda juga ya Honda gitu. Ya Honda ya Yamaha, kalau Honda ya Honda. Betul kan ya Honda. Manusia sama. Nah Allah ketika menciptakan manusia. Kalau sekarang mah sudah ada buku petunjuk. Bagaimana manusia hidup di dunia ini. Jadi Allah ketika menciptakan manusia nggak gitu aja. Sok ya di bahasa Indonesianya di Sunda diabur lah. Sok madinya lah sok hirup teh kan nggak begitu. Allah membawa menurunkan manusia berikut buku petunjuknya. Kayak kalau kita punya HP baru mesti ada buku petunjuknya. Motor juga sama, apapun mesti ada buku petunjuk. Yang bikin siapa? Orang yang bikin motor dan HP itu. Manusia pun sama. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, nih buku petunjuknya. Maka kalau manusia ingin tetap seperti manusia, gunakan buku petunjuk yang benar. Nah termasuk Quran turun melalui lisan Rasulullah SAW. Buat apa? Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Iman berarti membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasul. Kalau bahasa guru saya simpel. Iman teh kieu. Kamu yakin apa yang diucapkan oleh Nabi itu benar, itu iman. Kan gitu iman tuhnya. Butuh pembuktian oleh Rasul enggak? Enggak usah. Itu namanya iman. Kalau surga dan neraka butuh pembuktian, itu enggak usah pakai iman. Enggak usah pakai Rasul juga kan. Kalau misalkan surga dan neraka, langsung misalkan gini, kamu harus beriman nih kepada surga dan neraka. Ini dilihatin nih, ini surga loh, ini neraka. Katingali bidadari nu garulis, terus neraka nu pikasieunana. Mulai nu doraka eta mah. Teu rame tantangan kan. Nah, tapi Allah hanya sampaikan berita itu melalui lisan Rasulullah. Kamu percaya atau tidak? Nah, Allah turunkan Rasul itu bersama dengan petunjuk hidup yang bisa membawa keselamatan bagi manusia. Apa itu? Al-Quran. Quran itu petunjuk hidup. Jadi selama kita hidup di dunia ini nih. Role of the game-nya gitu ya. Ini loh buku petunjuknya. Kalau kamu ingin benar dalam hidup, jangan jauhi buku petunjuk ini. Quran isinya kan nanti kalau disimpulkan 3 lah. Banyak cuman saya garis besarnya 3. 1 perintah, larangan, 3 al-irsyadat. Petunjuk-petunjuk. Contoh kan, yang sering membuat kita lemah, gak semangat kan. Kadang ada orang turun down iman gara-gara apa? Biasanya penyakit.
Dulu dia semangat, semenjak sakit dia banyak putus asa. 2, imannya ngedrop, lemah gara-gara apa? Kalau tadi kesulitan, sekarang kemudahan. Allah kasih kekayaan yang luar biasa. 3, enggak sih sakit mah. Kaya juga enggak tahu, cuman jabatannya tinggi. Semenjak naik jabatannya, jadi jarang ke masjid. Dulu mah ketika masih jadi bawahan, rajin ke masjid. Naik langsung lemah imannya. Ada juga ya zaman bujangan mah zaman jomblo rajin kajian. Nikah mulai ngedrop. Bahkan di TSM pernah ada seorang ibu yang nanya, "Ustadz, saya dibuat hijrah sama suami saya." Dan dia sekarang menjadi jadi justru kebalik. Aku yang dibuat hijrah sama dia, kemudian aku yang di briefing sampai aku menjadi orang yang lebih baik. Sekarang alhamdulillah saya masih cinta datang ke kajian. Suami saya jangankan sekarang datang ke kajian, sholat 5 waktu di masjid saja udah susah. Tuh ngedrop tuh kan, awal nikah matak meningki we bujangan. Nah gitu. Belum punya kerja, rajin tahajud teh. Beri pekerjaan ngagibeg langsung kan. Nah, jadi kadang ada orang yang berbagai masalah, kan 2 masalah hirup, 2 masalah yang menyenangkan dan menyedihkan. Sok milih nu mana? Pengen masalah yang mana? Kita kan kadang ngerasa bahwa kemudahan itu bukan masalah, justru itu masalah terbesar. Ada orang yang lulus diuji dengan kesulitan tapi nggak lulus diuji dengan kemudahan. Nah, di Quran sudah banyak cerita tentang itu. Diuji dengan rasa sakit, apakah kita sesulit Ayub alaihi salam? Diuji dengan kekayaan, apa sekaya Nabi Sulaiman? Diuji dengan kekuasaan, apa sekuasa Nabi Daud? Sok, kumaha ta? Diuji dengan kegantengan, nah kan jadi tukang orang udah ganteng tuh ujian banyak. Ariel tuh nggak mungkin enak ngaji kayak sini. Kalau di sini Kang Ariel ngilu ngaji, riweuh kayak di tukang gara randeng. Gitunya. Aduh repot, kamu jadi penceramah di dia. Aduh repot sih karena foto teh ka radio kabehanana kan. Sekarang yang nggak asik nonton konser tuh itu sekarang. Dulu mah fokus karir, fokus ke HP-na masing-masing. Aslina gitu. Jadi orang ganteng itu kadang-kadang repot, matak mending biasa-biasa juga andaki kan. Ripuh jadi jalma ganteng teh gitu. Kan ada filmnya itu kamana-mana kudu make helm ditutup yeuna. Kenapa? Takut kelihatan. Makanya Nabi Yusuf kan ngalamin, Anda seganteng Nabi Yusuf tuh gitu. Apalah deh, seganteng Nabi Yusuf tidak. Ada orang yang drop gara-gara apa? Aduh, aku mah minta ke Allah tapi Allah ngasih teh nggak sesuai harapan aja sih. Tiap aku minta Allah tuh kasih nggak sesuai harapan. Tanya, Anda sesoleh istri Imron tidak? Istri Nabiullah Imron alaihi salam, Imron tapi nggak apa-apa doakan begitu kan. Istri Imron itu walaupun bukan seorang nabi tapi ada di Quran kan. Beliau minta ya Allah berikan aku dia sudah berjanji kan ya Allah aku akan menjadikan anakku ini muharraron. Muharraron itu sebagai orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Kalau bahas sekarang mah jadi santri, jadi ustadz lah sekarang. Berarti harapannya anaknya laki-laki. Tetapi ketika lahir ternyata seorang perempuan. Allah sudah uji itu. Seyakin itu istri Imron minta kepada Allah, Allah nggak kasih sesuai dengan harapannya. Nabi Zakaria ada juga kan orang yang saya tahajud tiap hari tetap nggak dapat apa-apa. Saya padahal minta pengen apa sih sulitnya bagi Allah ngarunin saya anak. Padahal kegiatan udah tiap malam gitu rajin. Tahajud maksudnya minta ke Allah. Anda masuk aneh wae. Kawin acan geus mikiran aneh-aneh. Tahajud rajin tiap malam. Lihat Nabi Zakaria. Kalau di lagu Mandul tulisannya karangan Roma Irama, Kamakola Roma Irama Pidang Dutihi. 10 tahun sudah kita berumah tangga namun tak kunjung punya putra kan. Walaupun kata si pasangannya jangan bersedih, jangan berduka. Nah, itu lihat Nabi Zakaria baru dikaruniai putra sudah tua. Jadi sebenarnya kalau kita banyak masalah yang membuat drop iman, pantas kalau kata Ibrahim Al-Khawas, sok baca Quran dengan tadabur. Apa? Tadabur itu apa? Pahami makna-maknanya. Akan banyak engkau, karena kan di antara
yang bisa menguatkan kita, kita baca siroh orang-orang terdahulu. Di Quran ada sirohnya tidak? Banget. Kita baru awal-awal baca Quran udah ada siroh Nabi Adam kan? Udah sejarah Nabi Adam, kemudian perjalanan Nabi Musa. Itu buat apa? Dah hirup mah gitu keneh lah. Cuman kita mau jadi mana? Jadi boga lalakon atau jadi penjahatna gitu. Dah hirup itu berulang kayak gitulah. Kalau sekarang misalkan ada Fir'aunnya, ada Hamannya, ada Ubay bin Khalafnya. Jadi Fir'aun sosok penguasanya, Ubay bin Haman sosok tukang pejabat penjilatnya, ada si Korunnya tukang penyuplai dana. Dah zaman sekarang gitu, hanya berubah nama lah. Ayeuna ngaranna si ieu, tak kita mau di mana posisi? Rek jadi Haman, Fir'aun, atau jadi Bani Israel yang diusir-usir atau gitu naon gitu. Jadi umat Nabi Musa atau jadi penyerang Nabi Musa. Dan kita akan terus berulang seperti itulah hidup. Makanya Quran gak mungkin bohong. Quran sudah ngasih nih. Kalau kamu gundah, hati iman kerlemah, sok deketin petunjuknya. Supaya kita lebih paham tentang diri kita. Nah, hanya catatannya nih, qiraatul Quran bitadabur. Walaupun mohon maaf, kalau satu saat hati tidak tenang, drop iman, kalau kita belum bisa baca Quran, minimal awali mendengar dulu. Tuh di HP, nu biasa nyimpen, itu sudah lama sih nggak dengar musik. Zaman saya mah ada zamannya Rolling Stone, The Beatles, Arjan, Brass, kemudian Frank Sinatra, kemudian Deep Purple, kemudian Led Zeppelin di zaman itu sampai angkatan Oasis, Blur, The Purple, Pop, The Cure. Eta teh zaman aduh. Itu saya mah karena pendengar zaman dari musik jadul ya, zaman The Beatles, Rolling Stone. Kemudian era 80-an tuh saya kenal paling enak Scorpion. Kemudian ya apa Forever One teh siapa? Halloween apal seangkatan berita. Aduh. Kolot urang aduh. Kalau Anda mau apa Halloween? Agak-agak cadas sedikit Sepultura. Kemudian Metallica itu musik anu rata-rata satu lagu 10 menit, lama teh. Cangkel nggak ke melodina oge. Makanya kan tahun 80-an kemudian dibikin terobosan baru musik grunge dari mulai Stone Temple Pilot, kemudian Soundgarden, Pearl Jam, dihancurkan ku Nirvana, itu musiknya simple, melodinya kasar, pendek. Eranya ini grunge dihancurkan ku British, keluar Oasis, Blur, The Purple, Pop, kemudian ada lagi Wizard, It Ain't So, sama lupa lagi lah itu pokoknya The Wizard. Kemudian ayeuna musik alay, sudah asik. K-pop, sebal. Musik nyeri beuteung saya teman-teman. K-pop teh musik nyeri beuteung. Jual mules we teh karaseran teh. Itu. Nah, teman-teman sekalian, ini kan ada ya orang dengar musik buat apa coba? Penyemangat kan. Dulu saya supaya semangat ngepel, dengerin lagu Smell Like Teen Spirit-nya Nirvana. Album Nevermind baris ketiga dari atas Said A. Aduh. Wah, semangat itu kan. Dulu mah tapi kati sebut semuter-muter make non pulpen. Zaman breto, ayeuna mah tinggal ku HP. Makanya kalau musik itu membawa semangat misalkannya. Gara-gara kan rocker tuh semangatnya lebih gitu. Kalau saya dulu memang genrenya walaupun kadang melo, Rhoma Iramaan gitu. Tapi juga aslinya karena saya tumbuh di era grunge, musiknya Nirvanaan, Pearl Jam, Stone Temple Pilot, Soundgarden, Nine Inch Nails gitu. Itu musik semangat tungkul gitu. Ya waktu kali-kali melo. Tapi kalau musik bawa semacam walaupun tengah arti sebetulnya. Dulu saya bawain lagunya Rape Me, tengah arti Rape Me itu artinya perkosa aku. Keharti kan ya, orang teh bebas, asa keren kan. Aduh. Makanya, asa keren kalau kita terjemah masa raruji teh artinya terjemah asli sok bisa percaya sok Anda sok kok keren laguna tingali mending puguh we eta cendol dawet tah puguh. Kaharti kan channel dawat mah kaharti, channel kaharti dawat apal gitu. Ming nu puguh. Nah,
Gini, kalau musik itu bisa mempengaruhi, walaupun mohon maaf nggak ngerti kan? Nggak ngerti kita musik itu. Wah, lama headbangeran ketika dulu lagunya entertainmentnya Metallica. Kalau di Bandung ini saya seneng pas band dulu. Hit single yang paling disering itu Never Be Lonely. Album Sensation gitu. Baris ke berapa ya? Keempat dari set A gitu. Karena Impresi, Si Berat, kemudian Never Be Lonely itu ketiga apa keempat saya lupa lagi itu. Karena itu lagu Indonesia cuma 3. Impresi, Si Berat sama Konsepsi kalau tidak salah. Nah, eta apal eta mah geus hotam lah nu kitu mah babari. Nah, itu saya bilang nggak ngerti tapi orang tersulut semangat padahal teu kaharti. Gitu kan? Nah, terlebih ini mah yang bikin manusia sendiri siapa? Allah. Makanya ketika lemah sok denger. Ustaz teu kaharti, denger aja dulu deh. Musik aja nggak kita ngerti orang kikieuan. Ngan Quran mau makin set moal Quran. Ya musik aja nggak ngerti, kadang bawa sedih itu. Dulu sempat hit singlenya The Radios, judulnya Teardrop. Kemudian juga If Love Is Blind, lagunya Tiffany. Kemudian Friend Tete itu teh bisa orang denger sedih. Apalagi kalau yang sekarang sudah mati vokalisnya The Cranberries itu Ode to My Family. Kemudian When You're Gone itu orang denger nangis teu kaharti eusina. Dulu tinggal itu sedihna pelebah mana dibaca itu apa hanya alunannya saja. Makanya apalagi saya bilang Al-Qur'an. Dah misalkan pengen kuat belum ngerti denger dulu aja, denger. Udah banyak denger, makanya saya pernah satu majelis sama yang saya pernah sampaikan, ada anak yang diponis hafal Quran sejak usia 4 tahun. Lain diponis kanker ini. Anak mah diponisnya dibeteungeun. Ini diponis 4 tahun sudah hafal. Kenapa? Karena tiap hari di rumahnya nggak pernah mendengar kecuali Al-Quran. Nah, ngerti nggak? Nggak ngerti dia. Tapi ternyata Quran begitu mudah karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Gitu, kalau musik-musik aja bisa begitu, apalagi ini mah Al-Quran. Dan Al-Quran itu menenangkan. Orang-orang yang lagi sutrisna, stres gitu. Orang kadang di ruqyah itu bukan berarti dia ngerti kan sebetulnya. Orang bukan ngerti, tapi apa? Diberi tenang, baru denger saja. Makanya orang yang gundah gulana hatinya, galau gitu kan. Wah, pokoknya dengerin Quran dulu, tenang. Udah denger, makanya pentingnya kalau kita bisa baca, sok baca. Sudah baca, nah udah bagus nih. Maka awalnya belajar denger dulu deh. Orang yang belum apal, belum bisa baca Quran, banyak denger aja dulu. Apalagi yang vokalnya bagus ya, dia bisa menirukan berbagai imam, sok denger. Itu bisa diikuti. Saya pernah punya murid dulu, dia baru kelas 1 SD sudah hafal juz 30 tanpa dia melihat. Nah, Iqra nak belet kacida. Setahun Iqra tilu teu tamat-tamat hese pisan eta. Tapi hafal juz 30 sok. Dari mana? Tiap berangkat kerja atau berangkat anaknya itu dibawa diantarkan pakai mobil kan. Bapaknya dengerin set A. Dulu kan masih pakai kaset ya. Kayak puter lah meter teh. Karena ada yang nggak otomatis muter kan. Si anak makanya hafalnya Anaba duluan. Ina atau Ina nggak hafal. Anaba, Anaziat, Abasa, kemudian At-Takwir, kemudian Al-Infitor, Al-Mutafifin, Al-Insyikok, kemudian Al-Buruj. Lalu ke bawahnya At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghosyah, Al-Fajr, Said A. Hafal dia. Kemudian Said B-nya mulai dari Al-Balad, Asyam, Al-Lail, kemudian Al-Iqra, no, Al-Alaq. Nah, Ad-Duha, Alam Nasroh, kemudian Atin, Al-Alaq, Al-Qadar, terus Al-Bayyinah. Turun sampai ke bawah, terakhir surat An-Nas. Hafal itu. Tapi semenjak kata bapaknya Ustadz, booming lagu Peter Pan, Mimpi Sempurna, buyar tak apa lagu teh. Mungkinkah, sakitu apalna. Ku bertanya. Pada tayata tidak jadi hilang tayata nata. Qurannya hilang. Padahal si anak nggak ngerti kan?
ini bahasa apa gitu. Dia nggak ngerti Quran itu apa, tapi dia denger bagus langsung. Makanya langkah awal sok denger. 2, belajar baca. Usahakan, saya dapat share ya, Quran itu bisa membuat berkah hidup kita ketika kita mengawali hari kita dengan baca Al-Quran dulu. Makanya saya di keluarga saya terus membiasain bangun tidur, langsung beres sholat subuh buka Quran, jangan dulu buka HP. Masuk ate leungeun teh nya, mata HP teh jauhkeun heula nya. Nya kalau bangun tidur bisa sumputkeun HP teh. Kita lebih banyak cepat membuka pesan dari manusia daripada pesan dari Allah. Jujur kan? HP teh tidur jadi dia. Kalau saya kan HP ini buat alarm, dua-duanya saya nyalain. Alarm pertama jam 3 misalkan, alarm kedua jam 3:15 atau jam 3:20. Jadi enggak kena ku ieu, kena ku ieu. Enggak kena ku ieu, siku hiji deui nu ta masuk. Duk, tah naon, hudang geus beurang gitu kan. Nah itu 3 tuh. Nah makanya poin kedua sok membaca. Awali hari kita dengan membaca. Poin ketiga ya, tadi baca, denger, kemudian baca, lalu sok punya harus penasaran kita baca Al-Quran itu dengan terjemahnya. Nah ini dengan tadabbur kita paham benar, karena kita akan ketemu dengan banyak pelajaran di Quran. Berbagai masalah sesulit apapun sebetulnya solusinya ada di Quran. Sok taros ka Ustad Adi yang sudah hafal gitu nya. Virus corona we di Quran ada jawabannya. Gitu. Sok mun teu percaya kan kita tidak tahu ayat nu mana. Nah itu perlu dibelajar teh. Jadi baru dengar, baru baca saja sebenarnya hati sudah tenang. Apalagi kita paham. Dulu saya baca satu kitab ya. Kenapa orang menjelang ajalnya ada orang baca surat Yasin. Ini terlepas dari kontroversi tentang kedudukan membacanya. Tapi saya ambil ada ulama yang menganjurkan membaca. Dulu begini, kenapa dia baca surat Yasin di pinggir orang yang hendak meninggal? Dia dibuat ikhlas dengan apa yang ia hadapi. Karena dia paham dengan apa yang dibacakan. Nah, orang kan paham gitu. Dia paham yang dibacakan, dia mulai tenang. Menatap kematian itu lebih tenang. Gitu. Dia lebih ikhlas menghadapi hidupnya. Kenapa? Paham Al-Quran. Jadi syarat mutlak tambah iman supaya enggak ngedrop adalah sejauh mana kita muamalah atau bergaul dengan Quran. Sekarang tuh aslinya Quran tuh dimudahkan tapi makin jauh. Di Quran dimudahin kan, udah digadget segala ayat. Nih saya di sini juga, ini kitab nih kayak gini nih, ini kitab juga, cuman belum dijabrigi. Ini sudah dipermudah, cuman ndak anger we. Muka mah IGD kita eta. Nah, jadi satu tingkatnya iman adalah seberapa dekat, seberapa sering kita membaca dan tadabbur terhadap Al-Quran. 2, kholaul batni, sering-sering ngosongin perut. Ini udah one pack nih. Teman-teman yang udah one pack, tolong dicebakan akur. Apa kalau kata Jalil Akbar itu kolesterol, darah nanjak, kolesterol, terus apalagi asmur ya, biasa. Itu dengan 83B. Ingat tuh ya itu. 8 tuh apa? Saum Senin Kemis. Nah besok hari Kamis ya. Itu besok hari Kamis itu setelah hari Rabu. Ada kesempatan sunnah kita usahakan, apalagi bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nanti bulan Sya'ban apalagi Rasul itu memperbanyak saum. Kalau Ustadz memperbanyak makan biasanya. Karena semua pengajian penutupan. Kalau penutupan pengajian ngapain? Makan. Rek puasa ada lebar, sabu haji lebar. Tara kan, aduh banyak matak iman goyah. Tuh, tadi rek saum, antah mah batal heula lebar. Jarang-jarang ai mayar mah enek sih, kan gratis jadi eta. Misal gitu. Nah, ternyata kenapa nambah imanku mengosongkan perut? Cobain deh gitu. Kan yang mengikis atau melemahkan cahaya iman itu apa? Maksiat. Kalau orang sedang saum, cobaannya besok nih, saum. Kira-kira berani nggak ngelihat gambar-gambar porno? Lebar. Gitu. Kan berani itu. Kersaum itu ada apa? Ada penghalang. Kenapa penghalangnya?
Duh sayang nih, ini pahala kurang nih, pahala hilang. Itu kenapa ada terapi saum itu. Selain bahwa saya baca buku judulnya bagus ini tentang Be Our Doctor, nah, gitu tulisannya ya. Tulisan Dr. Hussein Bajri yang punya rumah sakit holistik di Purwakarta kalau salah. Itu baru jilid pertama, jilid keduanya saya nggak punya, memang nggak tahu mau dijual atau enggak nih. Saya cuma dapat satu jilid itu. Itu ada subjudul fasting therapy tentang terapi saum. Nah di kita mah kalau orang makan banyak, kalau sakit ya, sok dahar teh sing gede mah teh sehat. Kalau di situ salah. Makan banyak ketika sakit itu makin membuat kuat penyakitnya. Justru dengan saum itu biarkan tubuh ini mereka memperbaiki sel-selnya sendiri. Selain itu sok rasain ketika Ramadan tuh ada hawa yang lain hawa gaib. Beda aja. Beda saja walaupun kan nantilah dibahas tentang hostnya bau tapi tetap ini HT tuh beda gitu. Makanya dianggap hoax besok cobain deh saum. Kalau yang gede-gede sahur nggak usah banyak-banyak lah. Nasi padang kayak cukup lah. Kalau saya nggak pernah sahur makan nasi. Saya cukup jus atau kurma, tapi kurmanya jangan 3. Saya pernah sahur kurma 3 air. Jam 8 ngeleper bisa kemana-mana. Lulus teh aslina. Lah beda kurang sunat beda pejit. Sekarang mah ditambah lah. Kurmana 11. Kasih air, kasih madu, blender, udah gitu. Tapi alhamdulillah sampai itu udah ritme. Saya tiap saum nggak pernah makan nasi. Setiap kalau makan nasi nggak enak aja lemes bawaannya. Kenapa? Karena stok udah banyak. Ya dulu kan six pack sekarang one pack ini udah susah. Apalagi sekarang kan lagi musim suspek corona. Suspek itu kan badannya yang kuat-kuat tuh suspek. Six pack. Nah termasuk tadi. Kita merasa akan lemah untuk berbuat maksiat. Kebayangnya apa? Kita akan menjaga diri kita jangan sampai bermaksiat. Sayang karena kita sedang saum. Dan saum itu sangat ingin diterima ibadah. Makanya yang kedua sok berlatih. Banyak ngosongin perut. Rata-rata ulama-ulama zaman dulu itu banyak ngosongin perut. Saya saum Daud pernah gitu. Cuman sok batal tengah jalan. Nya tadi yuk kali lebar yuk. Ya lebar batal lah. Soalnya lumayan ngunah. Nah, tapi don't try this at home. Nah, 3, qiyamul lail. Ini yang menguatkan. Jadi usahakan walaupun saya pernah sampaikan, walaupun sekedar 7 kali seminggu itu, tapi cobain deh. Karena kata Nabi, hendaklah kamu melakukan sholat malam. Kenapa? Fa'innahu da'bus sholihin. Sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Sholat malam bisa mencegah kamu dari dosa. Contoh apa? Orang berbuat dosa asa sayang. Kenapa? Malam sudah sholat. Kemudian akan menghapus dosa-dosanya, menghalangi dia berbuat dosa, menghapus dosa dan menjauhkan penyakit dari tubuhnya. Qiyamul lail itu bisa menguatkan orang. Yakin enggak kalau saya teman-teman di sini udah malamnya ya walaupun cuma 11 rakaat atau 7 kali cuman seminggu lah 7 kali. Tapi dahsyat tuh. Iman tuh akan naik gitu. Enggak akan drop itu. Insya Allah cobain kalau enggak percaya itu. 4, nah di dalam surat ini Ad-Dariyat kalau tidak salah ya. Ini at-tadoru indas sahar. Dia banyak berdoa dan berzikir ketika sahur. Di Al-Quran ada kanu qalilam minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur pada waktu malam. Bukan sedikit-sedikit tidur. Tidur kok sedikit. Cuma sedikit-sedikit tidur. Rasul makan sedikit, kita mah sedikit-sedikit makan. Nah itu beda. Rasul itu sedikit waktu tidurnya waktu malam. Kalau kita janganlah, cukup kalau sekarang terapinya jam 3 bangun. Cukuplah anda yang hafalannya 34 juz itulah paling setengah jam cukup. Itu tapi kelatihnya 11 rakaat surat-suratnya yang terpanjang yang anda hafal. Alhamdulillah Ustaz, terpanjang saya hafal teh naon liila fi Quraisy. Tuhan batin pondokna naon eta teh. Apal Ustaz?
Nun. Allahu Akbar. Qaf eta surat yang terpendek. Naon saayat we. Nah, ternyata dahsyat di penghujung malam, setelah sholat malam, kita duduk. Kemudian apa? Muhasabah diri. Yang paling pokok kalau saya sih, situ ngedoa. Karena zikir yang Rasul ajarkan ketika beres sholat malam itu, Subhana Malikil Kudus. Subhana Malikil Kudus. Lalu apa? Perbanyak berdoa. Terutama apa? Satu, minta ampun kepada Allah. Kan makanya disebutnya wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, bahasa Jermannya Januari, menjelang subuh itu, orang itu yastaghfirun, dia meminta ampun kepada Allah. Kenapa pentingnya minta ampun kepada Allah? Kita takut besok pagi atau besok lusa Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita banyak dosa. Makanya hal yang paling pertama kali ketika kita minta setelah sholat malam itu adalah minta dihapuskan dosa. Yang terakhir, mujalah satu solihin. Banyaklah duduk-duduk bersama orang-orang yang soleh. Bermujalasah, bermajlis bersama orang-orang yang soleh. Saya belum begitu soleh, baru belajar. Tapi mungkin di antara teman-teman ini ada orang-orang yang soleh. Ini berarti kalau ingin iman itu tetap kuat, tidak turun, carilah komunitas yang di situ ada orang-orang yang soleh. Carilah guru-guru terbaik yang bisa menguatkan iman kita di saat drop, ada yang mengingatkan. Makanya dulu pernah saya sampaikan ada seorang yang datang ke Madinah, doanya begini, Allahumma yassirli jalisan solihan. Ya Allah, mudahkan aku bertemu dengan sahabat yang soleh. Dan Allah kabulkan ketemu dengan Abu Hurairah. Apa kelebihannya? Sejak ketemu Abu Hurairah, maka dia menjadi orang yang banyak dapat ilmu. Makanya saya termasuk, saya pernah cerita di sini, saya nggak ngalaman kuliah resmi lah. S1, S2, saya kan baru S3 ya, SD, SMP, SMA. Tapi saya coba cari lingkungan yang soleh. Bersahabat dengan orang-orang soleh, dan saya cari guru-guru yang soleh dan saya sertai. Saya dekat dengan seorang ulama. Ya walaupun gak banyak dapat ilmu, kapeceretan lah. Minimal mang mawakeun bukuna. Sebelum beliau pada akhirnya kalau sekarang sudah tidak ada. Tapi minimal ini yang membuat iman kita gak ngedrop banget. Makanya penting kita punya guru terbaik gitu. Cari gitu kan mumpung masih muda. Saya kan pernah sampaikan kemarin ketika bab darah muda, walaupun darah kita banyak yang kotor sekarang misalkannya, tapi kita kan punya darah muda gitu. Maka banyaklah mendengar, banyak membaca, banyak menerima ilmu sebelum kita banyak berbicara. Karena ada saatnya kita nanti akan banyak berbicara karena harus menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Tabungan kita di masa muda akan keluar nanti ketika dibutuhkan. Ini akan jadi kenangan satu saat karena Anda akan tua, akan lamun panjang umur dan masih Allah percayai ya. Maka kajian macam begini akan terngiang-ngiang nanti kelak 10 tahun yang akan datang. Oh, saya pernah dengar ini. Kenapa? Karena kita mujalasah dengan orang-orang yang soleh. Makanya tetaplah cari komunitas terbaik untuk mujalasah dengan orang-orang yang soleh, karena itulah yang akan bisa membuat iman kita bertahan nggak drop. Itu saja teman-teman sekalian, ini mah sekedar badal golat cik orang ilmu nahu mah badal yang kurang tepat untuk kalau saya nggak apple to apple dengan Ustadz Hanan. Beliau ilmunya tinggi, mudah-mudahan di Rabu yang akan datang beliau betul-betul bisa hadir. Saya mah ganjel ya mah. Ini namanya ganjel mah lamun butut wajar. Gitunya. Mudah-mudahan aslinya mah engke lah gitu. Itu ini mah tak asli. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan sekedar hanya ganjel saja, ada guna dan manfaatnya. Silahkan PR, mudah-mudahan nikmati jamuan Allah malam ini, menguatkan keimanan kita, lanjutkan dengan saum Senin dan Kamis. Kalau enggak Seninnya enggak sempat, besok Allah kasih kesempatan, bisi Jumat urang geus pondok umur. Awali besok ini PR-nya, 1 sholat malam, 2 saum, 3 mulai awali besok baca Al-Quran, jangan banyak-banyak, 1 juz saja, banyak tingnya, 1 halaman dan mulai PR-nya apa? Baca terjemahnya, itu jadi rutinitas setiap hari.
Gak usah banyak-banyak tiap hari begitu. Lalu kemudian ketika nanti beraktivitas carilah lingkungan orang-orang yang soleh. Nanti rasakan seminggu yang akan datang kita akan evaluasi kembali. Itu barangkali yang bisa disampaikan, gak usah ada yang tanyakan, emang emutan weh. Aku lo qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.